Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Entry, dan masih bersama saya Elo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah dari petualangan Tori di kota Xinjiang, kisah dari Sinta Diary yang makin seru dari hari ke harinya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Elo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota iblis Xinjiang. Bergabungnya 5 master elemen roh. Kisah Tori di kota iblis Xinjiang. Ratu Iblis telah menampakkan wujud aslinya. Asura dan Baras sama-sama terdesak, mereka kewalahan menghadapi Ratu Iblis. Apa semua iblis kuat dirinya? Tanya Asura. Aku rasa tidak. Dia adalah sosok terkuat dari bangsa iblis. Ratu Iblis yang mengendalikan seluruh iblis di seluruh alam iblis ini. Balas Baras. Oh, jika begitu bukankah mengalahkannya akan mengakhiri semuanya, kata Asura. Itulah yang aku pikirkan sebelumnya, tapi kau sekarang percaya diri bisa mengalahkannya, tanya Maras. Aku tahu batasanku. Mungkin jika sebelumnya aku memiliki kesempatan menang setidaknya 40%, tapi sekarang dia bertambah kuat beberapa kali dan masih terus bertambah kuat. Meskipun kita bekerja sama, aku tidak yakin bisa mengalahkannya, balas Asura. Aku tidak berharap kata-kata itu keluar dari mulutmu. Apa kau punya rencana, kata Maras. Master, aku rasa kita tidak bisa melawannya di dalam sarang. Jelas ini menguntungkan iblis itu. Kita keluar dari sarang ini terlebih dulu, ucap Asura. Kau kira semudah itu keluar dari sini? Dunia Maras sekarang sedang kacau karena kematianku yang berkali-kali. Dunia Maras saat ini tidak bisa dimasuki. Satu-satunya jalan adalah membunuh Ratu Iblis itu, jelas Maras. Saat itu juga rombongan Argus kembali lagi. Mereka telah mengitari seluruh sarang Ratu Iblis tapi tidak menemukan jalan keluarnya. Bora, apa kau masih bisa membuka portal? Tanya Asura. Dengan sisa energi yang kumiliki, aku bisa membuka portal keluar dari sarang ini. Tapi saya tidak bisa jauh dari luar sarang ini, balas Bora. Bagus, setidaknya kita bisa keluar dari sarangnya, kata Asura. Aku tahu apa yang akan kalian pikirkan, kabur. Hal itu tidak akan pernah bisa terjadi. Master! Saat Bora hendak membuka portal, akar Ratu Iblis langsung mencekik Bora dan menariknya ke atas. Bora! Ratu Iblis sudah menyadari sedari awal kemunculan Asura dan Bora. Ratu Iblis tahu Bora memiliki kemampuan merobek ruang dan berpindah ke tempat lain. Red Baron muncul tak lama setelah Argus dan rombongannya tiba. Oh, Baron anakku, kemana saja kau? Tanya Ratu Iblis. Maaf ibu, aku mengejar mereka yang berusaha kabur mencari jalan keluar. Meskipun itu sia-sia, aku memastikan mereka tidak membuat kerusakan pada sarang. Jelas Red Baron. Bagus, bagus. Kau cukup bisa diandalkan anakku, kata Ratu Iblis. Nah, sekarang mari kita urus. Cak! Saat Ratu Iblis berpaling dari Red Baron, tiba-tiba saja Red Baron menyerang Ratu Iblis. Tras, krak, piar! Red Baron menusuk pinggang Ratu Iblis dan menembus kemaluannya. Red Baron menggenggam bola kecil dan menghancurkannya. Seketika Ratu Iblis runtuh. Tubuh Ratu Iblis langsung melebur. Dengan begitu Bora selamat dari kematian. Bora, saya baik-baik saja Master. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Maras. Ya, sebagai seorang iblis yang disukai oleh Ratu Iblis, Red Baron sangat mengetahui titik lemah Ratu Iblis. Bola kecil yang Baron dapatkan tersembunyi di kemaluan Ratu Iblis adalah inti dari jiwanya. Setelah Baron menghancurkannya, Ratu Iblis langsung melebur. Red Baron mendekat. Maras langsung menghadangnya. Jenderal Maras, dia bukan musuh, ucap Argus. Ya, wujudku memang iblis, tapi aku sebenarnya manusia. Namaku Raka Sidan.
Banyak hal yang terjadi yang tidak bisa aku jelaskan di sini. Setidaknya tolong percaya padaku seperti kalian percaya pada Bloody. Kita harus segera pergi dari sini sebelum Ratu Iblis terbangun. Jelas, Red Baron, singkat. Omong kosong. Apa yang kau katakan? Lalu siapa yang kami lawan sebelumnya? Kata Asura. Itu tidak lain, hanyalah makhluk ciptaan yang mirip Ratu Iblis. Dengan menanamkan inti jiwanya, sosok tersebutlah yang mengendalikan sarang ini. Ratu Iblis yang sesungguhnya bahkan belum terbangun. Dia berada di tempat terbawah di dalam sarang ini. Lebih baik keluar dari sini terlebih dulu sebelum tidak ada harapan lagi. Tutu, Red Baron. Ora, siap, mengerti, Master. Portal terbuka. Mereka tidak ingin berlama-lama berada di sarang Ratu Iblis. Seperti apa sebenarnya Ratu Iblis? Jika sebelumnya mereka lawan hanyalah klon, cangkang, dan makhluk buatan Ratu Iblis dengan kemampuan seperti itu, lalu bagaimana kekuatan Ratu Iblis yang sebenarnya? Bora telah membuka portal ruangnya. Semua akhirnya bisa meninggalkan sarang Ratu Iblis. Niat awal Jaka untuk menghancurkan sarang dari dalam harus diurungkan. Ratu Iblis sangat kuat, bahkan Asura dan Mara sekalipun kesulitan menghadapi ciptaan Ratu Iblis yang menyerupainya. Tidak bisa dibayangkan seberapa kuat Ratu Iblis yang sesungguhnya. Untunglah Red Baron atau Raka Sidan telah sadar lebih cepat dan memberikan peringatan. Saat Argus dan para saudaranya mencari kesempatan untuk mencari jalan keluar, mereka dihadang oleh Red Baron. Sempat terjadi pertarungan karena kemampuan spesial lunar yang spesialis penyembuhan. Red Baron ternyata mampu tersadar. Efek penyembuhan lunar ternyata membuat kesadaran Raka Sidan meningkat, yang akhirnya sepenuhnya Raka Sidan bisa mengenali jati diri yang sesungguhnya. Hal ini juga langsung disampaikan oleh mereka, sehingga Raka Sidan tidak perlu memberikan penjelasan tentang dirinya kepada mereka yang tidak tahu kebenarannya tentang Red Baron. Lalu, setelah mereka keluar dari sarang Ratu Iblis, mereka keluar dan tidak jauh dari luar sarang Ratu Iblis. Tepatnya, di luar bangunan utama yang dijadikan penjara, Bora sudah sampai pada batasnya. Dia tidak bisa lagi membuka portal saat ini. Mereka berada di wilayah kota Iblis dekat dengan sarang Ratu Iblis. Beruntung, hanya ada Iblis rendahan. Jadi mereka dengan mudah untuk menyingkirkannya. Maaf, Master, aku sudah tidak sanggup lagi untuk merobek ruang. Membawa semuanya telah membebani jiwaku. Saya butuh istirahat beberapa saat, ucap Bora. Tidak masalah, kerja bagus, Bora. Aku akan melindungimu. Pulihkan energimu, balas Asura. Terima kasih, Master, kata Bora. Berkat dirimu kami bisa keluar. Terima kasih ya, Bora. Terima kasih banyak, ucap Rio. Sah, kau sangat bisa diandalkan, kawan, saut Krepa. Terima kasih, sudah sewajar hal itu aku lakukan, balas Bora digendong oleh Asura. Sekarang ada di mana kita? Dan kemana kita harus pergi? Ucap Maras. Dugu, panggil Jaka. Ya, Master. Mohon maaf semuanya jika ada hal yang saya katakan kurang sopan. Sekarang kita berada di pusat kota Iblis. Saya bisa bantu kalian untuk keluar dari sini, tapi tidak ada jaminan akan aman. Ini akan sulit mengingat posisi kita sekarang berada di jantung pusat kota. Jelas, Dugu? Tidak masalah, selama ada aku dan Maras di sini. Apa yang kau khawatirkan? Apakah ada sosok kuat seperti Ratu Iblis lagi di wilayah ini? Ucap Asura. Tidak, Tuan. Sosok terkuat di kota ini adalah Raja Iblis Mogu, yang saya tahu kemampuannya sedikit lebih rendah dari Ratu Iblis. Tapi yang perlu dikhawatirkan adalah banyak Jenderal Iblis sejati dan juga para Pangeran Iblis yang memiliki kemampuan. Jika tidak berhati-hati, takutnya kita terkepung dan situasi sulit akan kita dapatkan. Tutur Dugo. Aku sudah pulih dan siap untuk bertarung lagi. Tidak peduli di Jenderal Iblis, Pangeran, atau Raja Iblis sekalipun, aku tidak takut, saut Bloody. Baiklah, jika begitu, mari kita pergi, kata Dugo. Mereka akhirnya bergerak untuk meninggalkan wilayah tersebut, tapi baru melangkah beberapa langkah saja mereka langsung bertemu dengan gerombolan iblis yang berjaga di sekitar bangunan penjara. Setidaknya ada sekitar lebih dari 50 Jenderal Iblis di sana. Siapa di sana? Ucap salah satu iblis. Sial, baru saja kita melangkah langsung bertemu dengan mereka, ucap Rio. Sah, biarkan aku yang menangani iblis ini, kata Krepa. Jenderal, sepertinya mereka adalah penyusup, kata salah satu prajurit iblis. Sah, tidak jadi masalah bertambah seorang lagi, ucap Krepa dan bersiap untuk bertindak. Krepa, tolong hentikan dulu. Jaka mencegah dan maju ke depan.
Sesuai dugaanku, Anda berhasil lolos dari sarang ratu, ucap Jenderal Iblis Aujie, Iblis ke-830 pada awalnya. Aujie hanyalah tuan iblis yang hanya memiliki kemampuan rendah, tapi semenjak Roka memberikan beberapa manik merah kepada Aujie, dia mengalami peningkatan yang pesat. Awalnya Roka ragu bahwa King Sol atau batu jiwa akan berguna untuk iblis, tapi Roka mencobanya. Siapa tahu manik merah bisa meningkatkan kemampuan Aujie, karena Roka menilai Aujie akan dibutuhkan di masa depan. Dengan kemampuannya saat itu, dia tidak akan bisa membantu Tori lebih banyak. Namun ternyata setelah Aujie menyerap manik merah, kemampuannya meningkat dengan pesat. Baru-baru ini Aujie menyerap manik merah lagi. Untuk kesekian kalinya sekarang, Aujie bahkan memiliki tanda lahir seorang iblis sejati ke-830. Dia bukan musuh, dia adalah pelayan Tori, jadi tidak perlu khawatir, ucap Jaka. Benar-benar, aku sudah menduga jika Tuan pasti akan lolos. Maka dari itu aku sudah menyiapkan semuanya. Mereka adalah para bawahanku. Sebagian besar lainnya sudah aku tempatkan di beberapa lokasi untuk pengamanan. Tutur Aujie. Bagus, kau sangat bisa diandalkan. Tapi aku hampir tidak mengenalimu karena perubahan wujudmu ini, kata Jaka. Itu setelah saya dipromosikan menjadi iblis sejati, perubahan fisik saya juga ikut berubah, Tuan. Balas Aujie. Hei kau, bukankah kau hanya tuan iblis? Bagaimana mungkin kau bisa menjadi iblis sejati dalam waktu singkat? Pada dasar kita para iblis tidak mungkin bisa meningkatkan status iblis kecuali reinkarnasi. Aku telah terjebak pada puncak kekuatanku dan tidak bisa naik lagi menembus iblis sejati. Metode apa yang kau lakukan? Dugu sangat terkejut. Aku bisa jelaskan nanti. Sekarang ayo kita pergi dari sini terlebih dulu. Balas Aujie. Sudah, Dugu, tidak perlu khawatir. Selama kau mengikuti kami, cepat atau lambat kemampuanmu juga pasti akan meningkat, saut Jaka. Situasi di kota iblis cukup stabil. Tidak ada kekacauan, semuanya tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Meskipun di medan perang iblis telah terjadi pertarungan yang melibatkan Raja Iblis Mogu sekalipun, para penghuni kota iblis tidak terlalu mempedulikannya. Memang cukup banyak para pengikut yang mendukung Raja Iblis Mogu, tapi tidak sedikit juga yang setia menunggu kebangkitan Ratu Iblis. Sarang Ratu Iblis berguncang, bangunan penjara mulai runtuh dan mengakibatkan beberapa tahapan dan juga penjaga mati tertimpa reruntuhan tersebut. Kejadian apa kali ini? Apakah kali ini Ratu Iblis Tairan benar-benar terbangun? Sarang Ratu Iblis berguncang mengakibatkan wilayah sekitar bergetar dan membuat kehancuran. Apa yang terjadi? Entahlah, apa mungkin Ratu akhirnya bangkit? Ya, bisa saja, ucap beberapa iblis sejati yang menjaga sarang Ratu Iblis. Sesaat kemudian, getaran itu mereda. Sosok wanita cantik keluar dari sarang sambil membawa dua makhluk misterius yang tergantung oleh akar. Kedua makhluk tersebut adalah sosok yang tadinya masuk bersama Jaka dan lainnya. Wanita tersebut seperti wanita biasa pada umumnya. Entah itu Ratu Iblis atau mungkin ciptaan Ratu Iblis lainnya. Selamat datang yang mulia Ratu, ucap para penjaga sarang. Pada dasarnya memang tidak ada yang mengetahui seperti apa wujud sang ratu, bahkan Raja Iblis Mogu sekalipun. Raja Iblis Mogu hanya pernah bertemu dengan ciptaan ratu saja yang dibunuh oleh Red Baron. Hubungan antara Raja Iblis dan Ratu Iblis sebenarnya bukan seperti hubungan suami istri ini, seperti halnya kawanan semut di mana sang Ratu Semut adalah pemimpinnya, Raja hanyalah sebagai komandan tertinggi saja. Jika benar sosok wanita cantik tersebut adalah sang Ratu Iblis yang sesungguhnya, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Sosok wanita keluar dari sarang ratu. Para penjaga sarang ratu langsung menduga bahwa itu adalah sang ratu dan kemungkinan besar itu adalah Ratu Iblis Tiran. Sosoknya cukup sederhana, rambutnya putih lembut, matanya merah dengan tatapan dingin, tidak terlihat seperti iblis kuat pada umumnya, tapi masih belum bisa dipastikan yang sebenarnya dia Ratu Iblis atau bukan. Klon ratu yang sebelumnya diperintahkan untuk keluar sarang untuk menemui Raja Iblis Mogu ternyata terhalang dan terbunuh oleh kedua sosok misterius. Ditambah lagi, ciptaan ratu telah mati. Ada kemungkinan besar Ratu Iblis yang sesungguhnya benar-benar keluar untuk memastikan situasi di luar sarang. Apa yang sebenarnya terjadi?
Dan bagaimana bisa ada sosok yang masuk ke sarang dan mengacau? Apa kalian yang menjaga di luar sarang? Hah? Bagaimana bisa kalian membiarkan para penyusup itu masuk ke sarangku? Bisa-bisanya Mogo memberikan tugas kepada makhluk tak berguna seperti kalian. Ucap Ratu Iblis sambil berjalan pelan mendekati mereka. Sosok wanita cantik itu berubah menjadi sangat dingin. Auranya kuat hingga membuat para penjaga sarang sangat tertekan. Ampun, ampun Yang Mulia Ratu, kami salah. Tolong ampuni kami. Tapi tidak sepenuhnya itu kesalahan kami Yang Mulia Ratu. Itu benar karena Tras. Ratu Iblis tidak ingin mendengar alasan mereka, hanya melewati mereka saja. 10 jenderal iblis sejati pilihan yang dipercaya menjaga sarang langsung terpotong-potong tanpa sempat bersuara. Bisa-bisanya Mogu memperkerjakan makhluk lemah seperti mereka, kata Ratu Iblis menghentikan langkahnya. Ratu Iblis memanggil 5 sosok makhluk dengan kepala seperti buah kecubung. 5 sosok tersebut sama persis seperti yang dilawan Asura dan Maras. Tentu saja kemampuannya sama. Ditambah lagi mereka ada 5. Jaga sarang ini baik-baik. Siapapun yang berani masuk sini, bunuh. Perintah Ratu Iblis. Baik. Sang ratu akhirnya bergerak sendiri tanpa pengawalan dan seperti iblis biasa. Sudah banyak perubahan semenjak terakhir kali aku terbangun. Kota ini menjadi sesak. Gumam Ratu Iblis berjalan di tengah kota iblis. Banyak para iblis yang memperhatikannya. Mereka terpukau dengan kecantikan sang ratu, tapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah sosok terkuat di alam iblis atau ratu mereka. Sweet. Hei, Nona manis, pengen kemana? Mau ketemani? Ucap salah satu jenderal iblis sejati. Ratu Iblis tetap berjalan lurus tanpa memperdulikan ucapannya. Ngomong-ngomong, dari kelompok mana dia? Entahlah, mungkin saja dia dari kelompok pangeran. Lebih baik jangan ganggu dia. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Ucap beberapa jenderal iblis sejati yang memiliki niat buruk. Berhenti. Kau memasuki wilayah kelompok kami. Ikutlah bersama kami. Kalau tidak, jangan salahkan kami bertindak kasar. Ucap salah satu iblis sejati. Menurutlah Nona manis, sahut iblis lainnya. Tap. Ratu Iblis menghentikan langkahnya. Di sini benar-benar sesak, gumam Ratu Iblis. Jangan membuatnya takut. Lihat, dia jadi ketakutan kan? Ucap iblis sejati. Nona jangan takut ya. Jika kau menuruti kami akan memperlakukanmu dengan baik, kata iblis lainnya. Ratu Iblis memperhatikan sekitar, kemudian lanjut berjalan tanpa pedulikan iblis-iblis lain yang mengepungnya. Kami sudah bertindak sopan ya. Berani-beraninya kau mengabaikan kami. Apa kau tidak tahu kalau aku adalah Tras? Iblis sejati dengan tanda lahir sekitar 400-an itu langsung tercabik-cabik saat hendak memegang pundak Ratu Iblis. Sial, dia pasti dari kelompok lain untuk cari masalah. Ayo tangkap dia, kata salah satu iblis. Tras. Puluhan iblis sejati dengan tanda lahir dan para jenderal iblis biasa tingkat puncak seketika musnah. Bahkan belum sempat mendekat, Ratu Iblis tampak biasa saja, seperti tidak melakukan apa-apa. Wah, wanita ini sangat kuat. Aku harus segera melapor pada ketua. Gumam salah satu iblis sejati, kemudian pergi. Kotak iblis sangat luas. Ratu Iblis berputar-putar dan tidak lagi mengingat istana iblis ada di mana. Istana iblis ini terletak tak jauh dari menara iblis dan berdampingan dengan kediaman sarang Raja Iblis Mogo. Istana iblis ini hanya sang Ratu Iblis saja yang berhak menempatinya, tapi karena sang ratu tidak diketahui kapan akan bangkit, istana iblis sementara menjadi singgasana Raja Iblis Mogo. Setiap langkah yang Ratu Iblis lewati pasti menimbulkan korban di pihak bangsa iblis. Setidaknya Ratu Iblis telah menyinggung 5 kelompok besar. Meskipun pada dasarnya para iblis itu sendiri yang mencari masalah dengan Ratu Iblis, setidaknya lebih dari 500 iblis sejati dan jenderal iblis biasa yang terbunuh dari total keseluruhan. Kurang ajar, siapa yang berani mengacau di wilayahku? Ucap Pangeran Iblis, salah satu ketua kelompok. Saya tidak tahu pangeran. Iblis wanita ini terlihat biasa, tapi dengan mudahnya membunuh iblis sejati dan mendekatinya. Aku rasa wanita itu dari kelompok lain dan sengaja cari keributan, pala salah satu iblis sejati.
Hal ini jugalah yang difikirkan oleh kelompok lain. Mereka mengira Ratu Iblis ini adalah iblis yang sengaja dikirim oleh salah satu kelompok besar untuk memancing keributan. Akhirnya, pertemuan 5 kelompok besar ini diadakan di pusat Menara Iblis dan lebih dari 10 kelompok kecil. Di bawah Menara Iblis sudah berkumpul 5 kelompok besar yang sedang melakukan perundingan. Salam semuanya, para pangeran dan juga para jenderal iblis. Kita berkumpul di sini sudah pasti ingin mendiskusikan terkait insiden pembantaian yang terjadi di seluruh wilayah kota iblis. Hal ini jelas tidak diketahui oleh Raja Iblis Mogu karena dia sekarang sedang berada di medan perang iblis. Jadi untuk alasan inilah kita dikumpulkan untuk menangani sendiri. Tutu Lauce, ketua kelompok angin hitam. Tuan Lauce terlalu sopan. Saya pribadi sangat terhormat bisa bertemu dengan Anda. Balas ya, Bo, ketua kelompok besar iblis tulang. Tidak usah banyak bicara. Di antara kita hanya kau yang memiliki niat untuk menguasai alam iblis ini, Lauce. Sudah pasti wanita iblis itu kau yang mengirimnya, ucap pangeran iblis ketua kelompok besar lainnya terang-terangan. Ya, aku juga menduga begitu. Akuilah Lauce, kata ketua kelompok lain yang juga seorang pangeran iblis. Hei, hati-hati kalau bicara, atau aku sobek mulut kalian itu. Bela salah satu pangeran iblis dari angin hitam. Sudah. Tidak perlu diributkan. Siapa saja bisa jadi pelakunya. Tapi tuduhan kedua pangeran ini benar-benar tidak mendasar. Bagaimana bisa Anda menuduh saya tanpa adanya bukti? Ucap Lauce. Kau hanya berkelit. Ya, bahkan kau dengan tidak tahu dirinya mencari bukti. Benar, kami tahu betapa liciknya dirimu, Lauce. Hampir semua ketua kelompok besar merudung Lauce mendesaknya untuk mengaku. Mereka sangat menentang keras atas ambisi Lauce yang ingin menguasai alam iblis. Meskipun semuanya punya ambisi masing-masing, tapi ambisi Lauce dinilai berlebihan dan membuat beberapa pihak membencinya. Pertemuan itu tidak menemukan titik terang. Mereka justru menyudutkan Lauce. Namun saat diskusi semakin memanas, wanita yang mereka bicarakan itu tiba-tiba saja muncul. Oh, akhirnya aku menemukan menara iblis. Menara ini tidak ada perubahan sedikit pun, gumam Ratu Iblis melihat kemunculan wanita itu. Para ketua dan sosok kuat di setiap kelompok langsung mengepungnya. Jalang, akhirnya aku menemukanmu. Hei, katakan, kau bekerja kepada Lauce kan? Beraninya buat masalah, kata ketiga ketua kelompok. Lauce juga tidak tinggal diam. Begitu juga ya, Bo. Mereka akhirnya mulai mendekat. Siapa yang kepanggil Jalang? Bus, energi iblis pekat langsung keluar, membuat seluruh makhluk yang ada di sana tertunduk. Serat. Ketiga pangeran iblis langsung meledak bersama pengikutnya. Yabo yang masih dalam jarak yang jauh juga tiba-tiba meledak karena tidak bisa menahan tekanan energi Ratu Iblis. 3 pangeran iblis dari kelompok iblis tulang langsung melarikan diri, namun sayang tidak ada yang bisa lari dari jangkauan penglihatan Ratu Iblis. Semuanya dibantai dan hanya menyisakan Lauce seorang. Kemungkinan Ratu Iblis sengaja menyisakan seorang iblis untuk menanyakan sesuatu. Pada akhirnya, 5 kelompok besar itu musnah beserta kelompok kecil yang hadir di sana. Mereka adalah duri bagi bangsa iblis dan akan menjadi hambatan besar bagi bangsa iblis di masa mendatang. Namun, secara tak sengaja, Ratu Iblis telah menyingkirkan duri-duri tersebut. Meskipun masih ada beberapa kelompok kecil, tidak akan menjadi ancaman ke depannya. Istana iblis tidak jauh dari menara iblis saat ini. Ratu Iblis tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun puncak kemarahan Ratu Iblis akan pecah saat dia tiba di istana iblisnya. Perang masih berlangsung sengit di beberapa gerbang kota terlarang. Gerbang bumi yang awalnya mengalami kesulitan dalam tekanan gelombang iblis kedua kini mampu menekannya. Kehadiran Raja Abimanyu merubah situasinya. Kandra dan Kalingga dari klan burung yang awalnya berselisih saat itu bekerja sama melawan iblis. No, mundurlah, persiapkan barrier perlindungan, berikan sekutu perisai jiwa, ucap Raja Abimanyu dalam percakapan batin. Siap, sesuai perintah Praduka, balas No.
Nuk adalah makhluk kecil. Selain juru bicara Raja Abimanyu, Nuk juga memiliki kemampuan yang pastinya diakui olehnya. Kemampuan Nuk juga cukup istimewa seperti milik Bora. Kemampuannya adalah perisai yang mampu memblokir segala jenis serangan jiwa dan juga gelombang suara. Zing. Nuk telah bertindak. Mereka semua yang menjadi bawahan Raja Abimanyu langsung menarik mundur. Begitu juga dengan beberapa bawahan Asura. Para sekutu dari alam Dao yang tiba-tiba saja muncul membuat para iblis bingung. Secara mereka telah berhasil membuat para iblis bertahan. Namun pimpinan para iblis menjadi waspada dan menduga alam Dao sedang melakukan suatu rencana. Tanah bergetar saat Raja Abimanyu melangkah di tengah-tengah wilayah pertempuran. Hei, apa yang dilakukan makhluk besar itu? Apa dia menjadi samsak? Jangan gegabah. Tunggu perintah dari pangeran, ucap para prajurit iblis. Tis, tis, boom, hanya dengan sepatah kata, suara berat dari Raja Abimanyu, barisan prajurit iblis langsung porak-poranda. Banyak para prajurit iblis yang langsung meledak, tanah berguncang hebat. Gelombang energi yang tercipta dari suara Raja Abimanyu bagaikan bencana besar. Bagaimana jika Raja Abimanyu berteriak? Para jenderal iblis sejati sampai kehilangan pendengarannya karena fungsinya telah hancur. Pangeran iblis yang mampu bertahan pun harus menutup telinganya. Abimanyu adalah penguasa pertama di wilayah gerbang neraka dari 7 penguasa gerbang neraka. Abimanyu adalah sosok terkuat. Dia mampu dipojokkan karena 6 penguasa sebelumnya bekerja sama melawan termasuk Asura. Namun semenjak Asura mulai berteman dengan Abimanyu, sisa penguasa gerbang neraka telah ditundukkan. Sementara itu di gerbang langit, di mana Kaisar Langit yang bertanggung jawab menjaga situasi perang di sana bisa mengimbangi kekuatan gelombang iblis kedua, Raja Diwangsa memimpin bawahannya untuk membantu gerbang langit. Serang! Seru Raja Diwangsa. Meskipun tanpa adanya Babasil, Raja Diwangsa sudah cukup kuat untuk menahan iblis bersama prajurit alam Dao. Mereka bekerja sama menghadapi gelombang iblis kedua. Feng Yi, Panglima Naga, juga berperan penting dalam memimpin pasukannya. Meskipun belum ada titik terang dalam kemenangan, kombinasi mereka cukup mampu membuat para iblis kewalahan. Pertahankan formasi, ikuti Master Dui dan Master Yanli. Jangan berikan kesempatan pada para iblis. Perintah Panglima Harimau Liangba. Suyoto dan Yanli sangat kuat. Serangan kombinasi mereka selalu membuat para iblis kewalahan. Penduduk kota Harimau juga ikut berperang di bawah pimpinan kedali penginapan milik Suyoto. Nama Master Dui telah melekat kepada penduduk kota Harimau. Mereka bersedia bertarung bersama dengannya. Gerbang lainnya juga dalam kondisi yang stabil. Sementara itu, di gerbang suci, Xiuyi, Panglima Ikan Mas, bisa cukup beristirahat tanpa ikut campur dalam peperangan. Datangnya bantuan dari Keraton Berapi membuat para iblis kerepotan. Raden Ronggo mengamuk, membantai semua musuhnya sudah lama tak terhitung. Raden Ronggo mengamuk membantai musuhnya sudah tak terhitung banyaknya. Jenderal iblis yang mati di tangannya karena ulah Raden Ronggo. Para jenderal iblis sejati dikerahkan untuk menghadang. Dengan begitu, para iblis kekurangan komandan sehingga para prajurit iblis tidak dapat bertarung dengan maksimal. Apanya ini kemampuan para iblis, ucap Raden Ronggo. Sosok ini siapa? Kenapa kuat sekali? Dia seperti manusia tapi bukan. Apapun itu kita harus menahan, jangan sampai makhluk ini mendekati pangeran, kata beberapa jenderal iblis sejati. Aku tidak menyangka Raden Ronggo akan sebrutal ini, ucap Raja Merapi. Raden Ronggo memiliki kemampuan khusus atau jiwa istimewa yang disebut sebagai jiwa perang. Semakin lama Raden Ronggo bertarung, maka dia akan semakin kuat, dan semakin kuat lawannya dia akan menjadi lebih kuat lagi. Gerbang Agung masih dalam pertahanan. Semenjak pasukan iblis yang dipimpin oleh Minos mundur, pasukan iblis gelombang kedua terpaksa bergerak. Pangeran iblis Musi cukup geram dengan tindakan Minos, namun dia tidak bisa menghukumnya saat itu karena perang tengah berlangsung. Yuyin, Panglima Ponik, masih memainkan triknya. Berbagai jebakan dipersiapkan. Si Jin sebagai komandan utama memimpin di garis depan, dan klan naga bersayap penghuni buku jiwa yang dipimpin oleh Bargo
menjadi pendukung serangan udara. Karena Musi adalah iblis yang cukup cerdas, dia tidak mengambil tindakan sia-sia dengan serangan jarak jauh. Segala jebakan yang telah dipersiapkan oleh Yu Yin menjadi tidak berguna. Tanpa ada jebakan, si Jin maupun Bargo tidak mungkin bisa menahan serangan gelombang iblis kedua ini. Namun segala perhitungan Musi sangat sia-sia karena bantuan tak terduga gerbang agung tiba-tiba saja muncul. Jenderal, kita sudah sampai di lokasi yang sesuai dengan alat pelacak. Namun kehadiran Dewi Mau tiba-tiba menghilang, ucap prajurit Saranjana. Ayah, bagaimana ini? Tanya Dewi Penghancur Titi. Kita turun. Mungkin kita akan mendapatkan petunjuk, tapi hati-hati. Di bawah ada pasukan iblis dalam jumlah besar, balas Ki Damang sambil melihat ke bawah dari kapal tempur Saranjana. Mulai pembersihan, beri perintah kapal tempur lainnya untuk menyerang gerombolan iblis di bawah. Perintah Dewi Penghancur, siap. Kapal tempur Saranjana mulai melakukan pergerakan. Barisan prajurit iblis langsung berantakan. Benda yang dijatuhkan dari kapal tempur Saranjana seperti nuklir dan menghancurkan pasukan iblis. Ada apa ini? Siapa mereka? Musi terkejut dan marah. Pangeran, sepertinya mereka adalah bala bantuan kota terlarang. Apa yang harus kita lakukan, Pangeran? Ucap Lebus, Jenderal Iblis Sejati. Fikirkan sesuatu dan tembak jatuh benda terbang itu. Perintah Musi, siap Pangeran. Kapal tempur Saranjana mulai diserang. Meskipun memiliki perisai, itu tidak akan bertahan lama sebelum kapal tempur Saranjana jatuh. Segera turunkan kapal. Sebagian ikut aku ke bawah. Perintah Dewi Penghancur kemudian turun dari atas kapal terbang. Jedung. Dewi Penghancur turun bersama beberapa pengikutnya. Ki Damang juga mengikutinya. Slap! Kaisar Agung langsung menyambutnya secara pribadi. Selamat datang di kota terlarang. Siapa gerangan Anda sekalian? Saya adalah Kaisar Agung yang memiliki wewenang di kawasan ini, ucap Kaisar Agung dengan dikawal oleh beberapa sosok misterius. Salam Kaisar, kami dari kerajaan Saranjana. Saya Damang dan ini putriku Titi. Selain kami berniat memberikan bantuan untuk memerangi para iblis, kami juga mencari keberadaan cucuku. Dia adalah dua wanita kecil bernama Diva dan Devi. Jelas Ki Damang. Oh, aku mengerti. Mari kita lanjutkan pembicaraan di tempat layak. Pinta Kaisar Agung. Ayo pergilah. Aku akan tetap di sini memimpin pasukan. Terima kasih atas keramahannya Kaisar Agung, kata Dewi Penghancur. Kaisar Agung tersenyum. Kemudian dia dan Ki Damang pergi ke Istana Agung. Rencana Musi berantakan. Datangnya bantuan dari Saranjana sudah cukup merugikan pihak iblis. Bahkan belum sempat pasukan iblis dikerahkan sepenuhnya. Namun gelombang iblis kedua ini bukanlah akhir dari serangan. Mungkin jalur iblis di sepanjang gerbang agung tidak akan ada gelombang iblis susulan karena Tori dan lainnya telah memblokir. Namun di jalur lain gelombang iblis berikutnya tidak bisa dihalangi. Satu-satunya cara menghentikan gelombang ini adalah mengalahkan Raja Iblis Mogu. Tapi Ratu Iblis telah muncul. Jika semuanya diambil alih oleh sang ratu, entah akan seperti apa situasinya. Di kawasan kota iblis, Aujie mengarahkan lainnya untuk keluar dari sana. Cukup sepi untuk sebuah kota. Apakah para iblis di sini telah dikirim untuk melakukan invasi? Tanya Jaka. Seharusnya tidak sesepi ini, Tuan Jaka. Ini aneh. Untuk jaga-jaga kita harus bersiap. Takutnya ada sergapan. Balas Aujie. Lalu kemana kau akan membawa kami, Aujie? Jalur mana yang akan kita tuju? Tanya Rio. Saat ini saya mengikuti perintah Tuan Tori. Kita akan menemuinya tak jauh lagi, kata Aujie. Aku merasakan gesekan energi yang besar dari arah yang kita tuju. Apa kau yakin ingin pergi ke sana? Tanya Maras. Tuan Tori saat ini sedang berhadapan dengan Raja Iblis Mogu. Situasinya mungkin buruk. Kita harus bergegas. Maaf jika nantinya merepotkan kalian, jawab Aujie. Bagus. Aku ingin sekali menghajar Raja Iblis Mogu, saut Bloody. Entah aku harus senang atau tidak, ternyata yang memiliki bentuk iblis bukan hanya aku saja. Kita akan jadi pantra hebat di masa depan, Bloody atau Mas Red, kata Red Baron. Panggil saja aku Bloody. Lagi pula aku masih memiliki jati diriku yang sebenarnya. Narendra hanyalah bagian jiwaku yang lain, balas Bloody. Tolong bawa aku juga masuk dalam tim dong, saut Tugu. Ya, saat semuanya berakhir kita akan bersama-sama. Kita tidak mungkin berbaur dengan makhluk di alam Dao, ucap Aujie. Ya, aku juga tidak berharap akan selalu sendirian seperti gelandangan, Bloody menambahkan. Senyum di wajah mereka mengembang. Setidaknya mereka memiliki nasib sama dan tidak harus mereka tanggung sendirian.
Setelah melewati setiap jalan di kota iblis dengan hati-hati, akhirnya Jaka dan yang lainnya tiba di medan perang iblis. Terlihat jelas ada pertarungan udara. Sosok lelaki tua dan iblis kuat yang tak lain adalah Raja Iblis Mogu. Sosok lelaki tua tersebut juga sangat tidak asing. Ya, beliau adalah Ki Sabto Pamungkas. Ini adalah duel maut yang tidak pernah dilihat banyak orang. Raja Iblis Mogu yang tidak bisa dihadapi oleh Gabon dan juga serangan kombinasi Tori Desta serta Dewi Maut. Sosok tua kurus yang terlihat lemah ternyata mampu memblokir setiap serangan, mematikan Raja Iblis Mogu. Sehebat-hebatnya Jaka dalam ilmu spiritualnya, dia mampu dikalahkan oleh Ki Sabto hanya dengan satu jarinya. Jadi seperti apa kemampuan Ayah Jaka ini? Sudah saatnya mereka akan menyaksikan kehebatan legenda hidup yang konon katanya pernah menundukkan penguasa jin dari daratan Mesir. Medan perang iblis menjadi tempat terjadinya duel antara dua sosok terkuat. Medan perang iblis sudah tidak lagi layak menjadi pemukiman iblis. Tempat tersebut sudah hancur dan kembali seperti semula sebagai tempat medan perang. Jaka dan rombongannya telah tiba. Kini pihak iblis telah terhimpit dari depan dan belakang. Bawahan Aujie mulai menyusul dan berkumpul. Jumlahnya memang hanya sekitar 1000 dibandingkan prajurit iblis musuh yang mencapai ratusan ribu. Namun satu prajurit bawahan Aujie setara setidaknya 10 prajurit iblis dan paling tidak mampu menangani 100 prajurit iblis sendirian. Dengan kata lain, 1000 bawahan Aujie setara dengan ratusan ribu prajurit iblis. Ribuan bawahan Aujie memiliki dendam masing-masing dengan Raja Iblis Mogu, mulai dari kerabat dan rekan mereka telah mati karena dijadikan sumber energi sarang Ratu Iblis. Pemberontakan ini sebetulnya sudah bisa diperkirakan oleh Monaye, tapi menurut perhitungannya, para iblis rendahan tersebut tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Namun sayang, Monaye tidak tahu bahwa perkembangan para iblis rendahan tersebut di luar prediksinya, karena mereka telah menyergap Manik Merah yang tadinya iblis yang dianggap rendahan tersebut kini menjadi seorang jenderal iblis dengan tingkat puncak. 1 atau 100 dari mereka tidak akan menjadi ancaman, tapi jika jumlahnya ada ribuan, tentunya hal itu akan merusak rencana Monaye. Master, tolong turunkan saya. Saya sudah pulih. Pinta Bora, jangan bertindak terlalu keras. Kemampuanmu sangat dibutuhkan di saat-saat kritis. Jangan memaksakan diri, Bora. Balas Asura sambil menurunkan Bora. Baik, Master, terima kasih. Akhirnya aku bisa bersantai, gumam Bora. Jumlah ini sangat banyak. Sepertinya sudah saatnya pasukan teratai dikerahkan, ucap Argus. Aku sudah tidak sabar ingin terjun untuk bertarung, saut Lukas. Jenderal besar? Ya, kita keluarkan mereka sekarang. Krepa, siap Master. Gerbang dunia marah terbuka lebar. Ribuan prajurit elit Ventira mulai bermunculan. Mereka adalah pasukan khusus penjaga kerajaan yang disebut sebagai pasukan teratai. Awalnya hanya ada kurang dari 100, tapi perkembangannya mulai pesat setelah putra mahkota Argus menjadi komandan. Menunggu perintah dari Anda, Jenderal Argus. Para prajurit teratai sejatinya adalah bawahan Argus saat terjadinya perebutan tahta pada masa ayahnya Argus saat itu. Semuanya terima kasih. Mari kita bertempur bersama sekali lagi. Balas Argus. Ribuan prajurit teratai telah muncul, ditambah dengan bawahan Aujie kini menjadi jauh lebih banyak dan setidaknya mampu untuk menekan ratusan ribu prajurit iblis Raja Iblis Mogu. Argon, di belakang telah muncul ribuan pasukan iblis. Aku pikir mereka adalah bala bantuan, tapi ada yang aneh. Ribuan prajurit tadi kenal juga tiba-tiba muncul. Mereka bukan iblis. Anehnya mereka tidak bertarung, sepertinya mereka sekutu. Apa mungkin para iblis itu memberontak? Ucap Clemot. Sesuatu hal bisa saja terjadi, Clemot. Mion, beralihlah ke belakang untuk jaga-jaga. Pinta Argon. Argon, Mion, dan Clemot yang tidak dalam kondisi bertempur. Para pangeran yang bersama Raja Iblis Mogu sebelumnya sedang bertarung dengan rombongan Tori dan ahli spiritual dari instruktur padepokan Guntur Geni. Raja Iblis Mogu sendiri telah berhadapan dengan Ki Sabto. Tidak perlu menunggu lama lagi. Putra mahkota segera pimpinlah pasukan untuk melakukan serangan. Pinta Maras, siap Jenderal. Balas Argus. Kalian
Siap, inilah saatnya kalian bertindak. Serang! Augie memberikan perintah. Prajurit teratai ikuti aku. Kita bantai para iblis itu. Maju! Ribuan bawahan Augie langsung menyerang. Begitu juga pasukan teratai yang dipimpin oleh Agus, Lukas, dan Shana. Asla harus menahan diri karena dia harus menjaga Lunar. Sinta yang saat itu memegang komando cukup memahami situasi. Dia bersiap mengerahkan seluruh pasukan singa terbang untuk menyerang. Awalnya, para pasukan telah kehilangan sebagian besar moral karena mengetahui kekuatan Raja Iblis Mogu. Tetapi mereka langsung respek pada Kisabto dengan tindakannya yang luar biasa. Semangatnya kembali naik dan moralnya perlahan meningkat. Ikuti perintahku, semua pasukan serang. Sinta memberikan perintah. Pasukan singa terbang langsung melesat menerjang para iblis, terutama prajurit klan Barba yang mengawalinya menyerbu sebagai garda terdepan. Pasukan iblis Raja Iblis Mogu terhimpit dari depan dan belakang. Mereka cukup sulit untuk bertahan. Sebagian ambil jalur utara. Jangan melawan mereka, hindari pertempuran. Perintah Argon. Pangeran, sisi utara ada pasukan iblis berjubah kuning. Setidaknya ada sekitar 700-an prajurit iblis yang dipimpin oleh Jenderal Minos, ucap salah satu jenderal iblis sejati. Bagus, bergabunglah dengan pasukan Minos. Kita akan terhindar dari himpitan musuh, kata Argon. Sisi selatan adalah tebing. Satu-satunya jalan keluar adalah sisi utara. Mereka beruntung. Ada pasukan Minos yang mereka pikir itu adalah pasukan bantuan. Sayangnya, Minos bukan lagi di pihaknya. Semuanya dengarkan aku. Kita tidak lagi memiliki tempat di alam iblis. Kita telah dibuang. Kemanapun kita pergi akan terus diburu. Daripada mati dalam pelarian, mari kita mati dalam pertempuran. Semuanya serang! Perintah Minos. Argon tidak menyangka akan tersudut sampai sejauh itu, tapi Argon lebih memilih menekan rombongan Minos daripada melawan musuh di depan atau belakang. Setidaknya rombongan Minos lebih mudah untuk dihadapi. Maju, aku tidak berharap melawan bangsaku sendiri, tapi tidak ada pilihan lain, ucap Fispir. Jangan mati lebih awal ya Fispir. Hiya, balas Fuyu. Kau yang paling lemah di antara kita berempat. Seharusnya kata-kata itu untukmu sendiri, Fuyu, saut Rungok. Ya itu benar, jangan mati terlalu cepat, Fuyu, kata Fispir. Apa susahnya menghadapi para kroco seperti mereka? Ceras! Fuyu terlalu menganggap enteng musuh. Dalam sekejap, Fuyu langsung terbelah menjadi dua. Fuyu, Fispir, Rungo, dan Minos terkejut. Pengkhianat pantas untuk mati. Sekarang giliran kalian, ucap salah satu jenderal iblis yang memiliki tanda lahir di atas Fuyu. Setidaknya ada 6 jenderal iblis sejati. 4 lawan 6 saja sudah tidak imbang dengan kematian Fuyu. Sekarang mereka harus menghadapi 6 jenderal iblis sejati. Hanya tersisa mereka bertiga. Aku masih bisa menghadapi 2 di antara mereka. Bagaimana dengan kalian, Rungo, Fispir, ucap Minos. Sial, Fuyu terlalu gegabah. Aku tidak yakin bisa menahan 2 orang, tapi apa boleh buat, tidak ada pilihan lain, balas Fispir. Mati menghadapi 2 jenderal iblis sejati tidak buruk juga, saut Rungo. Di antara mereka bertindak, Minoslah yang terkuat, tapi ke-6 jenderal iblis sejati di hadapan mereka adalah jenderal dari pusat kota iblis. Kemampuan mereka setidaknya setara dengan Minos atau malah lebih tinggi darinya. Masih tidak diketahui mereka iblis keberapa, tapi yang jelas Fispir dan Rungo bukanlah tandingan dari salah satu mereka. Pertarungan mereka pun dimulai. Minos cukup kesulitan melawan mereka, hanya bisa bertahan tanpa sempat melakukan perlawanan. Fispir dan Rungo bahkan tidak bisa untuk bertahan dengan benar. Setiap upaya mereka untuk bertahan selalu memiliki celah bagi musuh untuk menyerang. Meskipun mereka bisa bertahan cukup lama, pada akhirnya mereka pun sampai pada batasan. Rungo mendekap erat salah satu lawannya. Hei, apa yang kau lakukan? Minggir! Iblis tersebut menusuk punggung Rungo berkali-kali. Cerep. Matilah bersamaku. Jedung. Rungo meledakkan dirinya dan mati bersama iblis yang dia dekap. Rungo! Kau lihat kemana? Serang! Serangan titik kombinasi 2 iblis sejati telah mengenai vital Fispir. Meskipun itu tidak membunuhnya, Fispir sudah dalam kondisi tidak lagi bisa bertarung dengan maksimal. Kalau begitu, aku akan serat.
Terlambat bagi Fispir untuk meledakkan dirinya, kepalanya keburu kepotong bahkan belum sempat menyelesaikan ucapannya. Minos, menyerahlah. Iblisku sepertimu pastinya berguna. Aku akan bantu untuk memohon pada pangeran untuk membawakanmu, ucap salah satu iblis sejati. Iblis sejati lainnya pun tiba. Kami telah membereskan Fispir. Sayang rekanku mati. Rungo meledakkan diri karena lengah, dia ikut mati bersama Rungo. Sial, kata mereka. Kau dengar itu Minos? Semua rekanmu mati. Menyerahlah dan kami tidak akan mempersulitmu, bujuk iblis sejati sekali lagi. Apa kau pikir aku akan menyerah setelah sejauh ini? Meskipun aku menyerah dan tidak dibunuh, aku akan dikirim ke sarang ratu. Majulah kalian. Aku akan bertarung sampai mati. Balas Minos. Kami tidak akan membunuhmu, tapi jika kau keras kepala ya kami terpaksa. Kemarilah kalian. Minos berniat habis-habisan. Tanpa memperdulikan pertarungan yang adil, 5 iblis sejati bersamaan menyerang Minos yang dalam kondisi terluka dan tak berdaya. Cerang, slap! Brudi, Red Baron, dan Augie datang tepat waktu menghalau serangan kelima iblis sejati. Tuan Minos, mari ikut saya, ucap Dugu sambil memapa Minos. Meskipun Brudi, Red Baron, dan Augie adalah iblis yang memiliki tingkatan lebih rendah, tapi mereka cukup mampu menghadapi 5 iblis sejati yang memiliki tanda lahir jauh di atas mereka. Mereka memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh iblis lainnya. Hal itu mampu menutupi kesenjangan perbedaan tingkat tanda lahir iblis sejati. Bagian belakang telah tembus. Pasukan Augie dan Argus telah sampai di tengah pasukan musuh. Minos berhasil selamat, tapi sayang tidak dengan lainnya. Dari 700 pasukan Minos kini hanya tersisa kurang dari 300 prajurit. Namun, dengan pengorbanan pasukan Minos, para iblis bisa ditekan sepenuhnya tanpa ada satupun yang bisa lolos. Barisan depan pasukan Argon juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kedua pangeran Klemut dan Mion bahkan tidak bisa bertahan dalam semenit saat menghadapi Asura dan Maras. Cetar! Cemete api Jaka langsung menyambar 3 dari 5 iblis sejati yang sebelumnya menyudutkan Minos. Kini, pasukan iblis musuh tidak ada tempat untuk kabur. Mereka hanya menunggu untuk dibantai. Argon mulai kebingungan untuk bertindak di belakang. Ada 2 sosok kuat, Asura dan Maras beserta para pangeran Wentira di sebelah barat. Ada Jaka, Rio, dan para iblis sekutu di bagian depan. Sinta yang memimpin, Sira dan Sire menjadi pendukung kuat yang melindungi. Belum lagi prajurit Barba yang telah membangkitkan Blood Serkar. Pasukan iblis hampir dibantai habis. Argon kebingungan harus bertindak dari mana. Seberapa keras dia berpikir mencari solusi, semua sia-sia. Pasukannya telah dikepung, mustahil lolos. Pangeran, pasukan kita dalam keadaan bahaya. Jika tidak ada tindakan, aku takut mereka akan dibantai, ucap Monaye. Tidak perlu susah mencoba menyelamatkan mereka. Keamananmu lebih penting, Monaye. Lagi pula mereka hanyalah pasukan iblis rendahan. Kita tidak membutuhkan mereka yang lemah, ucap Pangeran Iblis. Tapi setidaknya Pangeran, ada lebih dari 20 jenderal iblis sejati dan Pangeran Iblis Argon juga terjebak di sana. Sangat disayangkan jika harus kehilangan mereka, Monaye menambahkan. Argon seharusnya bisa meloloskan diri. Untuk para jenderal iblis sejati, biarkan saja mereka. Raja Iblis Mogu memerintahkan kami untuk melindungimu. Gelombang ketiga akan segera muncul. Sudah, tidak perlu pedulikan mereka. Jelas Putri Iblis salah satu wanita terkuat yang setara dengan Pangeran Iblis. Bukankah mereka ini gelombang ketiga, Putri? Adakah informasi yang tidak saya ketahui, ucap Monaye. Tidak perlu banyak bertanya, Monaye. Menurutlah ini demi dirimu sendiri, sahut Pangeran Iblis lainnya. Duel antara Raja Iblis dan Kisarto masih belum menunjukkan perubahan. Mereka sama-sama kuat dan saling menutupi kelemahan. Kau adalah lawan terkuat yang pernah aku hadapi, setidaknya dalam beberapa tahun belakangan ini. Tapi jika hanya segini kemampuanmu sebagai Raja Iblis, aku cukup kecewa, ucap Kisarto. Kau cukup sombong sebagai manusia. Sudah banyak manusia kuat yang menantangku, tapi pada akhirnya mati di tangan Raja Iblis ini, balas Raja Iblis Mogu. Benarkah? Kalau begitu tunjukkan bahwa yang kau ucapkan itu benar, kata Kisarto. Manusia rogat, desing. Mereka kembali bertarung. Sebetulnya Kisarto tidak sekalipun melakukan serangan. Beliau hanya bertahan menangkis dan menghindari setiap serangan Raja Iblis Mogu.
Beliau tidak ingin buang-buang energi karena dia tahu ada sosok yang lebih merepotkan daripada Raja Iblis Mogu. Sabto hanya memanfaatkan kekuatan Raja Iblis Mogu dan membalikannya. Beliau memiliki kemampuan bela diri yang mampu memanfaatkan kekuatan lawan untuk digunakan sebagai serangan balik. Ini seperti Tai Chi, melawan kekerasan dengan kelembutan. Sementara itu, di kota iblis di mana Ratu Iblis Tiren berada. "Siapa kau?" kata Lao Che. Wajar kau tidak mengenaliku. Bahkan Mogu sekalipun tidak akan mengenaliku," balas Ratu Iblis. "Jangan-jangan Anda yang mulia Ratu?" Lao Che terkejut. "Kau ikutlah denganku. Aku akan kembali ke istana. Aku cukup lelah belakangan ini." Ratu Iblis berjalan melewati Lao Che. Baik ya, baik ya mulia Ratu." "Lah, kenapa dia tidak membunuhku?" gumam Lao Che. "Apa kau berharap aku membunuhmu?" ucap sang ratu. Tidak yang mulia Ratu," balas Lao Che ketakutan. "Ratu bisa baca pikiranku. Aku harus hati-hati," gumam Lao Che. Lao Che mengikuti ratu dari belakang. Seharusnya ada yang lebih layak dibiarkan hidup daripada Lao Che. Ada beberapa pangeran iblis yang jelas lebih baik dari Lao Che, tapi semuanya dibunuh oleh ratu dan hanya menyisakan Lao Che. Mungkin ada sesuatu yang istimewa dari Lao Che. Kematian Yabo dan juga pangeran yang mendukungnya membuat kontrak iblis di tim Afrika harus terhapus. Turnamen utama sudah dimulai. Sebenarnya niat Yuda mengikuti turnamen karena dia mencari seseorang. Dia adalah kekasih Yuda yang bernama Genta Lawine. Yuda berharap dalam daftar peserta yang dia lihat sebelumnya hanyalah kebetulan namanya mirip, tapi ternyata nama peserta tersebut memanglah seseorang yang Yuda kenal. "Tori, sepertinya Jaka di sebelah barat tuh," ucap Bon. "Ya, itu memang dia. Bagus dia bisa lolos. Fokus saja dengan musuh di depan, Pak Bon," balas Tori. "Endes, meskipun kita telah bergabung, sepertinya tidak ada banyak perubahan," kata Desta. "Jangan terlalu berharap dengan kekuatan yang kita dapatkan dari Pagoda 5 unsur Dul. Pada dasarnya, jika memang kekuatan Pagoda 5 unsur bisa mengalahkan para iblis, seharusnya iblis sudah kalah dari dulu," balas Tori. "Ya, aku sependapat dengan Mas Tori. Jika memang para roh elemen itu bisa menangani iblis, aku rasa mereka akan bertindak. Penyebab mereka tidak bisa keluar dari dunia di dalam Pagoda 5 unsur menurutku itu bukanlah karena hukum di dunia tersebut. Itu karena mereka tidak mau keluar dari sana," sahut Aditya. "Dengan kata lain, kita hanyalah bidak yang diberikan sedikit kekuatan mereka. Pada akhirnya meskipun kita kalah dan mati, para roh elemen itu tidak akan tetap nyaman berada di dunianya," Dewi Maut menambahkan. "Pada akhirnya kita tetap mengandalkan kekuatan kita sendiri," Desta meyakini. Jeding. Bun sendirian menahan serangan gabungan dari 5 pangeran iblis. "Hei, mau sampai kapan kalian ngobrol? Kata Bon. "Maaf Bang Bun. Des, ayo kita coba serangan kombinasi," ujar Desta. "Baik." Blar! Kombinasi api komara yang kuat daya hancurnya dan serangan petir emas yang akurat dan mematikan menjadikan serangan sangat luar biasa. Namun, kelima pangeran iblis masih mampu bertahan. Meskipun tidak sepenuhnya serangan tersebut bisa mereka hindari. Serangan susulan segera menghampiri mereka. Hujan es tajam dengan kecepatan tinggi melesat. Gabungan angin astral dan air suci menciptakan serangan yang mampu merobek segalanya. Salah satu pangeran iblis mengorbankan dirinya untuk menahan serangan tersebut. Meskipun dia harus mati setidaknya 4 pangeran lainnya masih bisa selamat dengan pengorbanan salah satu pangeran iblis. 4 pangeran lainnya juga berhasil melarikan diri. "Oh, mau kabur," ujar Desta. "Jangan kejar mereka," kata Tori. "Loh, ini kesempatan kita basmi mereka, Des. Kenapa harus menahan diri?" "Biarkan mereka kabur. Ular berbisa akan lebih berbahaya saat nyawanya terancam. Tujuan kita adalah menyelamatkan Jaka. Kita tidak perlu memaksakan diri," balas Tori. Apa kita tidak bantu Pade saja? Sepertinya beliau cukup kesulitan tuh," kata Bon. "Jangan ganggu beliau. Pertempuran mereka berada di atas level kita saat ini. Kita ke lokasi Jaka," pinta Tori. Mereka berlima menuju sisi barat di mana Jaka dan yang lainnya berada. Sinte juga mengikuti mereka. Pada saat yang sama Argon juga pergi ke arah barat. Dari sudut pandangnya, musuh di sisi barat tidak terlalu sebanyak. Argon bersama 10 jenderal iblis sejati yakin bisa keluar menerobos kepungan di sisi barat di mana Jaka berada. "Sial, kita mundur dulu.
mundur. Lalu siapa yang akan mengendalikan sisi barat? Kedua iblis sejati yang tersisa berdebat. Tiga dari mereka telah mati setelah terkena serangan cemeti api milik Jaka. Mereka pun akan menyusul sebentar lagi. Apa ini? Berbahaya, cepat menghindar. Salah satu iblis baru menyadari dirinya diselimuti oleh energi hitam. Baru saja dia ingin memperingatkan rekannya, tapi sayangnya rekannya telah dilahap oleh energi hitam yang korosif. Bisa-bisanya kau khawatir kepada orang lain saat dirimu sendiri dalam bahaya, ucap Krepa. Perlahan iblis itu digerogoti oleh energi hitam dan perlahan habis. Jika saja kedua iblis itu tidak lengah, Rio dan Krepa tidak akan mudah mengalahkannya. Para prajurit iblis saling berdesakan untuk mundur. Prajurit iblis jubah kuning bawahan Minos mulai mendesak. Prajurit iblis jubah kuning langsung berantakan setelah beberapa jenderal iblis sejati datang menyerang. Pangeran Argon, ucap salah satu prajurit iblis. Jangan takut, ada aku di sini. Serang balik, perintah Argon. Musuh kembali semangat. Iblis jubah kuning balik ditekan. Dia adalah pangeran iblis. Sepertinya ini akan merepotkan, ucap Bloody. Ya, dia adalah pangeran Argon. Meskipun kita bekerja sama melawan, tidak ada kesempatan buat kita untuk menang. Belum lagi para jenderal iblis sejati yang bersamanya, Pala Sauji. Mau pangeran atau raja iblis sekalipun, ini adalah perang, tidak ada gunanya. Bahkan jika mundur, kita atur rencana, sahut Red Baron. Ayo kita hadapi bersama, ucap Jaka. Argon mendekat, Jaka dan lainnya bersiap. Matilah kalian. Argon melompat dan mulai menerjang. Hati-hati, semuanya bersiap, kata Jaka. Slap, jeding. Argon terpental karena pantulan serangannya sendiri. Kedua lengan pun berasap setelah memblokir serangan Argon. Sepertinya tepat waktu, dikata Bon. Bon, Jaka terkejut. Slap. Tori dan lainnya juga tiba. Syukurlah, kau baik-baik saja Jaka, ucap Tori. Kalian katanya kau sudah babak belur dihajar para iblis. Masa mau kedua kalinya, kata Bon. Aku tidak menyangka Malika sangat kuat, kata Jaka. Malika, panggilan yang keren sih. Malika itu apa? Tanya Bon. Malika itu biji kedelai, kata Dewi Bau Tatar. Biji kedelai, jahanam kau Jaka. Bon tak terima. Kau jadi sedikit kuat Bon. Itu pasti karena efek dari auraku yang luar biasa ini, sehingga molekul inti jiwamu menjadi bejana yang mampu untuk menampung partikel spiritualisasi. Ngomong apa kau Jaka? Otak kau sudah rusak, balas Bon. Bukan rusak Bang Bon, tapi pedot, saut Rio. Urat malunya saja yang sudah pedot. Lihatlah mukanya saja sudah seperti buntelan karet. Jika soal perpedotan sebetulnya bodoh amat. Mau perpedotan atau apa itu, kau semakin jahanam saja Jaka. Sebetulnya jahanamisasi adalah sebuah kata yang mengandung unsur pedot juga menurut pandangan. Diam kau Jaka, kau membuatku pusing. Pertarungan berhenti sementara. Suasana hening. Langit berubah cerah dengan awan menggulung seperti pusaran. Muncul bayangan besar di langit. Ya, Bun memang lain. Kaisar saja dibentak, mau dibanting. Raja Iblis Mogu dipentalkan, bahkan sampai mampu memunculkan penulis sejahanamnya kelewatan Bon ini. Pertarungan dimulai. Aditya, Dewi Maut, Rio dan yang lainnya tersenyum. Ini akan menjadi pertarungan akhir mereka. Para tokoh kuat telah berkumpul. Ini akan menjadi perang terakhir yang tidak akan diketahui hasilnya. Para master elemen telah berkumpul. Grandmaster Kisarto dan juga para instruktur padepokan Guntur Geni juga telah bertindak. Mampukah mereka mengalahkan Raja Iblis Mogu? Lalu, akankah Ratu Iblis Tiren juga akan bergerak? Nantikan kisah selanjutnya di Kota Iblis Xinjiang Season 6. Selesai. Wow, luar biasa. Akhirnya selesai juga ya untuk petualangan Tori di Kota Iblis Xinjiang di season 5 ini. Jadi setiap sesinya itu ada 5 teman-teman ya, ada 5 part. Dan kenapa sih banyak orang bilang Bang Ilo mah begitu 5 part selesai, ganti cerita lain 5 part selesai. Karena memang setiap season itu terdiri dari 5 part teman-teman, dan kita akan membawakannya per session, yang mana tenang aja, pokoknya untuk para fans Tori akan saya bawakan terus sampai dengan selesai. Dan memang menurut Minka sendiri itu Tori itu nggak akan selesai teman-teman, maksudnya akan terus berlanjut terus, bahkan nanti selesai dari Xinjiang ini kita akan pergi ke Bermuda. Pokoknya kita akan bawakan terus, kita akan gas terus, tapi memang kita butuh selang-selingnya teman-teman ya, karena
untuk demi variasinya, karena ada yang suka, ada yang enggak. Jadi buat teman-teman semuanya dapat tuh, gitu teman-teman ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Minka, kepada Sinta Diary atas kisahnya yang luar biasa, atas izinnya kami untuk membawakan kisah ini. Dan semoga teman-teman terhibur dengan kisah barusan. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.